Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh solusi. Pemirsa sekalian, sudah lama rasanya Solusi Ayam Sejahtera tidak merilis suatu video tentang solusi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe dan bagi yang telah men-share video-video yang cukup padat berisi info dan inspirasi. Sobat sekalian, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang poultry equipment yang berkaitan dengan ayam petelur. Karena saya lihat di tahun ini harga telur cenderung berada di atas. Baiklah sobat sekalian, sebetulnya kalau kita amati, sebetulnya banyak desain dan tipe kandang yang kita lihat. Yaitu ada kandang yang disebut H-frame, yaitu kandang yang lurus. Kemudian ada yang tipe A-frame, jadi seolah-olah bentuknya A. Ini kotoran bisa jatuh ke bawah. Dan kemudian ada yang tipe scraper, baik yang H maupun yang A. Semuanya ada yang dikasih scraper di masing-masing tingkat. Dan ada juga yang bentuknya A-frame, kotoran jatuh ke bawah, kemudian menggunakan scraper di bawah dan kotoran keluar. Jadi pemirsa sekalian, jangan bingung. Sebetulnya secara garis besar, kandang ayam petelur ini hanya dibedakan dua tipe, yaitu tipe kotoran keluar dari kandang atau kotoran tetap berada di dalam kandang. Dan tentu saja bagi peternak-peternak yang tidak ingin repot, atau peternak-peternak baru atau calon peternak yang ingin tidak mau repot untuk memproses kotoran, ini menjadi next product, fertilizer atau dikeringkan atau apapun untuk gas ini, maka yang cocok adalah kotoran di dalam kandang. Jadi kotoran di dalam kandang ini intinya kita tidak perlu memikirkan lagi tentang next proses terhadap mandor ayam ini. Dan para peternak bisa tidurnya asal tidak ada trouble di kandang ayamnya. Lalu apa sebetulnya strong and weakness atau kelemahannya masing-masing sobat sekalian? Jadi sobat sekalian, tentu saja semua konsep yang dibuat manusia ini tidak ada yang sempurna. Dan tentu kita harus banyak belajar untuk menghandle apa yang kita pilih, terutama yang intinya masuk akal adalah yang kira-kira kita mampu memanage atau manageable bagi diri kita. Jadi sobat sekalian, kalau ngomong strong and weakness, jadi kita bahas dulu H-frame. H-frame ini adalah bentuknya lurus. Kemudian ini rata-rata yang H-frame banyak kotoran keluar. Yang pertama kali dirilis adalah kotoran yang keluar, jadi dia lurus, kemudian kotoran jatuh di setiap tingkatnya.
Dan masing-masing tingkat ini ada yang namanya conveyor yang disebut manure belt. Jadi belt untuk kotoran. Ini kotoran jatuh, kemudian setiap hari ini akan diangkut keluar, kemudian dia di scraper di paling bawah, di encet sana, dan jatuh ke conveyor. Kemudian dia dikeluarkan. Dan ini harus diproses ke manure processing berikutnya, yaitu menjadi fertilizer atau menjadi gas atau menjadi apa saja. Tetapi kalau kita tidak mampu memproses kemudian menimbulkan bau, ini akan berdampak sosial yang sangat tinggi. Kemudian juga ada H-frame yang saat ini ada. Ini H-frame, kemudian dia antara kandang kanan dan kiri cage-nya, jadi baterainya ada space kira-kira di tengah itu 20 cm. Dan ini kotoran jatuh di masing-masing tingkat atau tier. Kemudian dia scraper, tetapi ini akan jatuh ke bawah. Dan di bawah sudah ada intinya ruangan atau lantai 1, ini yang memang untuk membuang kotoran tadi, untuk menyimpan kotoran tadi. Dan ini peternak sudah tidak perlu repot-repot untuk next processing tentang manure tadi. Cuman kelemahannya adalah pada saat kotoran ini mulai memenuhi ruangan ayam, karena dia berada di bawah ayam, jadi dipisahkan. Lantai pertama adalah lantai kotoran, kemudian kedua adalah ayam. Pada saat ini mulai terpenuhi oleh kotoran, maka volume ruang juga akan terpengaruh, dia menjadi menyempit, dan ini menyebabkan wind speed menjadi skip atau mencolot, sobat sekalian. Dan ini kita harus pinter-pinter untuk mengatur setting. Dan kalau perlu mungkin secara reguler 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ini akan harus dikeluarkan. Dan tentu saja kelemahan kedua yang ini adalah bau amonia, dan settingnya harus lebih smart karena harus menyesuaikan volume ruang. Kemudian bau amonia kalau ventilasi tidak able untuk dihitung, ini intinya bau amonia akan menyengat, dan ini akan mempengaruhi performa ayam. Sedangkan H-frame yang tipe conveyor atau manure bed, dan dia di scraper di belakang tadi dibawa keluar, ini begitu sekali ketemu setting sudah cukup dan tidak perlu banyak campur tangan, kecuali ada perbedaan musim antara penghujan dan kemarau. Baiklah sobat sekalian, karena waktu yang tidak cukup, saya untuk video kali ini saya akhiri dulu. Jadi saya bahas tentang H-frame, dan tentu saja pemirsa sekalian, untuk video-video tipe berikutnya yaitu A-frame akan saya bahas di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.